Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita cintai orang tua kita, Ketua DPW PKB Kalimantan Selatan, Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Presiden Anak Yatim Indonesia, dan sekaligus pengasuh Istana Anak Yatim Darul Adhar. Beliau yang kita hormati Ayahanda Abah Haji Muhammad Zairul Azhar, teriring doa semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan, umur yang panjang dan barokah, dikabulkan segala hajat-hajat beliau. 2024 jadi Gubernur Kalimantan Selatan, jauh-jauh dari Banjarmasin, Guru Haji Adi Rahman beserta rombongan. Kemudian hadir juga guru-guru kita, Ketua Dewan Syura DPC PKB Kabupaten Tanah Bumbu, Guru Hidayatul Mahali, kemudian para dewan guru yang berhadir pada pagi hari ini. Yang kita hormati juga fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, wakil-wakil kita yang berada di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Ketua fraksi sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Tanah Bumbu, anggota DPRD yang sudah 4 periode di Kabupaten Tanah Bumbu, Bapak Haji Hasanuddin. Kita doakan mudah-mudahan nanti ke depan jadi Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian hadir juga orang tua kita, ya, Bapak Haji Hasanuddin Salem. Nah, itu beliau, ya. Umur beliau baru 45 tahun. Kemudian hadir juga Bapak Haris Fadilah. Nah, ini beliau sekretaris DPC PKB Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian kepada para sahabat, para pengikut, para keluarga beliau, ya. Kemudian mudah-mudahan kita keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan, khususnya Kabupaten Tanah Bumbu ini, selalu tegak lurus menjalankan menjalankan akidah ahli sunnah wal jamaah di bawah bendera Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang memuliakan, tentunya pagi hari ini adalah hari yang tentu menjadi hari yang sangat bahagia, karena kita melaksanakan hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa yang ke-25 tahun. Dan yang lebih spesial lagi, hari ini berkesempatan Ketua DPW PKB Kalimantan Selatan Abah Zairul Azhar, yang seyogyanya tadi malam beliau harus berangkat ke Banjarmasin, ya. Seyogyanya berangkat ke Banjarmasin. Kemudian informasi pagi tadi juga beliau harus berangkat ke Banjarmasin naik pesawat. Nah, kemudian karena Pak Haji Hasanuddin tadi lapor meminta kepada Ayahanda untuk bisa hadir, memberikan sambutan, memberikan semangat kepada kita semua dalam rangka merapatkan barisan, memenangkan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Tanah Bumbu. Bapak Ibu hadirin yang muliakan, tentunya acara kita pada pagi hari ini bersama-sama kita laksanakan. Insya Allah nanti rangkaian-rangkaian acara akan kita laksanakan, akan kita ikuti dengan penuh khidmat. Bapak Ibu hadirin
Pagi hari ini menjelang siang kita sama-sama dapat berhadir dalam acara Harlah Partai Kebangkitan Bangsa yang saat sekarang ini umurnya 25 tahun. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan dapat tercurahkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta saudara-saudara berbahagia, pertama-tama
tentu ucapan ribuan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Selatan dan juga beliau Bupati Tanah Bumbu Abah Dr. Zerula Azhar MSc yang telah berhadir dalam acara Harlah Partai Kebangkitan Bangsa yang ke-25 ini di sela-sela kesibukan beliau, karena insya Allah tidak lama lagi nanti juga beliau berangkat ke Banjarmasin dalam rangka Harlah DPW Partai Kebangkitan Bangsa. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau. Kemudian yang kedua, perlu kami laporkan kepada Bapak Bupati, Ketua DPW PKB Kalimantan Selatan, acara Harlah ini dilakukan ya seluruh Indonesia dan untuk Kabupaten Tanah Bumbu dengan tema aksi melayani Indonesia menuju PKB solid bangkit solid menang, Harakatul Hikmah ke Indonesia. Saya kira mungkin itu tema pada hari ini. Kalau bahasa Ketua DPW PKB Kalimantan Selatan sering menyampaikan al-imamu khairul ummah, bahwasanya kita ini pemimpin, yakni pelayan untuk masyarakat, bukan untuk dilayani. Dan bisa disampaikan oleh beliau. Jadi sebagaimana tema yang dilaksanakan pada hari ini, Harakatul Hikmah di Indonesia Partai Kebangkitan Bangsa. Dan kemudian ada pun rangkaian acara. Yang pertama tadi menyantuni anak yatim, insya Allah dilaksanakan pada hari ini. Kemudian yang kedua, ziarah ke makam pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, demikian juga kepada wali-wali Allah di Kabupaten Tanah Bumbu dan juga Kalimantan Selatan. Dan insya Allah nanti juga akan dilaksanakan jalan santai. Ya, jalan santai nanti koordinatornya langsung Dr. Mahendra. Insya Allah akan dilaksanakan di bulan Agustus, sekaligus juga menyambut 17 Agustus. Perlu kami laporkan kepada Pak Ketua DPW PKB Kalimantan Selatan, dalam rekrutmen caleg 24 nantinya ada 1093 TPS, kemudian 171 desa, ada 238 DPT Kabupaten Tanah Bumbu. Saya kira mungkin 1093 TPS dikali 10 saja. Saya kira itulah rumus kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Tanah Bumbu. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ya dalam hal ini yang tentu harapan kita ke depannya, mari kita solidkan barisan, rapatkan barisan, menyongsong pemilu tahun 2024 nantinya. Saya kira mungkin itu saja laporan sekaligus sambutan dari kami, dan kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi beliau kebetulan di Tanah Bumbu yang lagi berkunjung ke keluarga dan melihat hari ini ada acara Harlah PKB, beliau tanpa kita undang hadir untuk berinisiatif pada pagi hari ini. Ya, silakan. Terus dulu pada sini Pak. Silakan. Ya. Dua tambah lagi Budalwati, satu lagi, satu perempuan, satu laki-laki lagi. Nah, ini Nana seperti sama Abah. Ini yang masuk. Lain, Pak. Baik, Bapak Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi mudah-mudahan dengan wasilah putra-putri kita, para anak yatim, mudah-mudahan menambah keberkahan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Bumbu. Dan mudah-mudahan juga dengan tambahan doa dari anak-anak kita, putra-putri anak yatim, mudah-mudahan cita-cita Partai Kebangkitan Bangsa untuk memenangkan PKB di Kabupaten Tanah Bumbu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya. Silakan kembali ke tempat anak-anak. Nanti ada yang muliakan. Hari ini kita senang-senang aja, berbahagia, bergembira karena hari ini kita melaksanakan kegiatan Harlah, hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa.
PKB menjadi ya tentu bersyukur ya, karena bisa melewati masa yang cukup penuh dinamika selama 25 tahun. Sebagai partai politik tentu dihadapkan kepada berbagai tantangan, terutama tentu masyarakat terus akan menguji sekaligus melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh PKB, baik dalam konteks ya tentu visinya dan lebih utama tentu kepada tampilan para sosok-sosok PKB itu sendiri dalam berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah, sebagai satu-satunya partai yang dilahirkan oleh organisasi besar NU, karena yang ya artinya dari tokoh. Tapi kalau PKB memang ini adalah hasil musyawarah, hasil rumusan putusan dari NU waktu itu untuk mencari solution terhadap melalui mana untuk memberikan langkah-langkah yang harus dikembangkan oleh PKB oleh NU dan diputuskanlah PKB, sehingga amanah ini tentu tidak akan pernah lepas, terus kita lakukan sampai dengan hari ini bahkan akan datang. Tapi memang dinamika itu berkembang terus, tantangan berkembang terus, sehingga yang dibutuhkan tentu saja adalah ya, komitmen. Oh maaf, saya lupa menyapa sahabat saya di Pak Abdul Hakim. Ini mulai sekolah SD. Dengan Pak Hakim ini punya sejarah panjang kami ini. Kami tua sedikit 6 bulan. Jadi sudah sama-sama 70. Tapi saya masih lebih tua 6 bulan. Itu pengalaman menarik waktu sekolah dulu. Waktu SMP yang jual pisang goreng itu. Kebetulan ada jendela. Jadi saya panggil penjual pisang gorengnya, belum ambil pisangnya, gak ada ketahuan. Tapi kita sudah minta maaf. Saya lanjutkan. Nah, oleh sebab itu amanah para tokoh, para alim ulama ini sangat jelas bahwa ketika kita masuk di PKB, tiada lain landasannya adalah hanya untuk beribadah, berjuang untuk mendapatkan ridho Allah dan kehadiran kita dirasakan oleh masyarakat. Nah, oleh sebab itu juga kita di PKB di Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan, sebagaimana struktur masyarakat di kawasan yang begitu agamis, tentu kita akan semakin lengkap, semakin insya Allah punya internalisasi yang luar biasa. Dan inilah yang tentu menjadi kekuatan kita sekaligus. Nah, oleh sebab itu kepada teman-teman sekalian, seluruh jajaran PKB, yang pertama saya selalu mengingatkan, harus kita pahami betul apa itu PKB, tujuannya apa. Tujuannya tidak lain untuk kepentingan kehadiran kita demi kemaslahatan umat, tidak lain. Dan kita berjuang hanya ingin untuk mendapatkan ridho Allah. Sehingga tema yang diambil hari ini pun sebenarnya mencerminkan apa yang menjadi cita-cita dan visi-misi PKB itu melayani. Jadi seluruh kekuatan PKB kapanpun dimanapun harus dirasakan oleh masyarakat bahwa kehadiran kita memang diterima, dirasakan karena kita melayani. Kalau di pemerintahan memang yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi saya sampaikan teman-teman, ketika melantikan pejabat saya katakan kita bukan dilantik pejabat ini, nanti pelayan. Pesan-pesan Al-Imam Khalilul Ummah ini memang terus ya kita laksanakan, demikian juga di PKB. Oleh sebab itu saya berharap ini harus dipahami betul. Kemudian yang kedua, pesan dari para tokoh-tokoh PKB nasional mengatakan, mantapkan betul niat kita, hati kita,
Sehingga insya Allah akan ada kekuatan yang luar biasa yang akan menyertai kita. Manakala memang di hati ini tiada lain hanyalah ada keinginan untuk bersungguh-sungguh bahwa PKB ini alat untuk kita pergunakan dalam rangka melaksanakan amanah sekaligus menyerap aspirasi yang kemudian akan sejalan dengan nilai-nilai. Karena memang mau tidak mau ya PKB ya partai agama. Ada buku hari ini yang dikarang yang luar biasa ya. Namanya judulnya Quranic Law Attraction. Buku ini sangat menarik ya. Karena ternyata hidup ini sangat indah, luar biasa. Dan saya dulu membaca bukunya hanya Law of Attraction dikarang oleh tokoh-tokoh besar di Amerika dan di Eropa. Tapi hari ini dikembangkan lagi oleh pemikir-pemikir dan cendekia Islam. Dan saya merasakan betul sebagai ilustrasi begini. Saya punya anak kan ribuan. Meskipun bupati, gajinya kan cuma 5,8 juta. Katakanlah ada tunjangan-tunjangan. Katakanlah sebulan 1 miliar. Katakanlah itu sangat besar. Tidak mungkin sampai segitu. Ya 5 juta pasti ada. Tapi kebutuhan anak ini bahkan lebih dari 2-3 miliar per bulan. Impossible, tidak mungkin. Nothing, tak ada rumusnya. Tapi karena hati kita meyakini adalah sesuatu yang luar biasa, apalagi landasannya Al-Quran dan hadis baginda besar Muhammad SAW, ternyata semua itu bisa kita lewati dan kami lalui. Sehingga memang semakin kita membaca buku Quranic Law of Attraction ini, tapi kalau ulama ini memang sudah gak biasa. Tapi buat kita, orang-orang yang pendidikannya biasa ini, semakin memantapkan keyakinan kita bahwa ternyata kebaikan itu kata kunci kehidupan. Berniat baik, berkata baik, berbuat baik, semua yang kita lakukan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Dan hal dan betul tentang apa yang menjadi visi misi PKB. Kemudian dilandasi dengan niat dan hati yang tulus kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita, maka insya Allah kita akan semakin diterima oleh rakyat dan masyarakat. Kita mulai dari yang kecil, melihat orang tua mau, ya misalnya mau menyeberang jalan, turun kita. Melihat ada pengemis di jalan, walaupun tidak banyak, 1.000-2.000, berikan. Melihat orang yang harus ditolong, kita tolong. Dan ini memang menjadi tugas kita bersama, dan insya Allah kita sudah punya komitmen. Teman-teman PKB yang sudah punya posisi, apakah di pemerintahan, apakah di DPR, itu punya tanggung jawab itu. Karena apa? Karena kepercayaan rakyat yang diberikan kepada kita, jadi tanggung jawab kita bersama. Dan inilah kepercayaan bersama. Teman-teman yang bukan anggota DPR tentu ya kesempatannya lebih, kecuali pengusaha besar kayak Pak Haji Jabir. Nah ini beliau menyumbang harus. Tapi teman-teman di PKB, terutama DPR yang bahkan juga punya kelebihan, silakan bergerak terus. Jadi kita dirasakan betul kehadiran kita oleh rakyat dan masyarakat. Kita sudah tidak perlu bicara banyak kan. Tapi kita hadir kapanpun, dimanapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, insya Allah PKB akan hadir. Nah, kalau kita di pemerintahan, ya tentu saja kita perlu melakukan program-program spesial yang itu menyentuh kepentingan masyarakat banyak, dan secara simultan dan sinergik itu memang menjadi kekuatan amal jariah kita. Contoh, hari ini kita sedang melakukan program satu desa satu masjid. 171 desa sekarang ini sudah kita perbaiki masjid, dan mungkin 30.000 anak-anak kita sekarang sudah tidur di masjid. Di sana berkembang kegiatan yang luar biasa, pembelajaran ya sekolah, pembelajaran agama dan penghafalan Al-Quran. Sudah ada yang hafal sampai 16 juz. Pada program ini baru kita lakukan sekitar 8 bulan. Dan beberapa kabupaten di Kalsel sudah minta dan saya sudah bantu. Dan rencana kita ini akan kita kembangkan bukan hanya pada buku. Kenapa? Karena kita punya cita-cita agar anak-anak kita hari yang kecil-kecil kayak yang tadi ini
besok ketika dia dewasa, dia jadi sarjana dan dia hafal Quran. Banyak mulia. Nama panggilan akrab Pak Habib itu, kamu mau tahu kami nomor satu? Kami ini Nasrani bukan Islam, tapi jamaah salat. Jadi kalau ini yang menjadi pemikiran kita, saya yakin PKB insyaallah besar. Jadi kebesaran PKB adalah tujuan kita adalah kebesaran agar umat, agar apa yang menjadi harapan masyarakat dapat kita layani, sehingga strateginya kita harus berebut kemenangan baik di kabupaten maupun di provinsi. Saya sudah sampaikan kepada semua teman-teman PKB di Kalimantan Selatan harus meraih kemenangan. Di provinsi pun kita sedang menyusun strategi agar kita bisa menjadi juara. Sehingga ketika saya minta izin kepada kita semua untuk menjadi gubernur di Kalimantan Selatan, ya itu bukan sebuah ambisi, tapi karena sebuah mission. Saya sudah mau 70. Ya mudah-mudahan dikasih Allah umur beberapa tahun lagi, dengan harapan bisa melanjutkan apa yang menjadi visi dan mission kita. Dan ada rahasia besar yang disampaikan kepada kita. Dan pengalaman saya ternyata ini memang insya Allah terjadi. Jadi saya melakukan. Dan walaupun secara teori dikatakan orang yang berorganisasi pertama punya landasan untuk sasaran antara kepala desa dan seterusnya. Jadi memang ada teorinya, tapi tentu saja kita di Tanah Bumbu ini dengan harapan mari kita rebut kemenangan apa yang menjadi harapan masyarakat. Dengan memenangkan PKB berarti kita memenangkan harapan masyarakat. Berjuang untuk kepentingan umat, untuk kepentingan agama, lebih-lebih untuk kepentingan rakyat, insyaallah. Saya kira ini, terima kasih dan marilah kita terus sebenarnya kita tidak ada apa-apa. Saya sering membaca yang disampaikan Ustaz guru kita Ustaz Hidayatullah, irhamu man fil ardi, ya Allah yang beta salah mencintai kita. Kalau ini yang terjadi, insyaallah kita sukses. Dengan guru Ustaz tadi karena berteleponan. Terima kasih Ustaz tadi Rahman yang saya mau bertahan di dalam sampai 2 hari. Doakan mudah-mudahan beliau masih sukses berenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya andil besar yang memenangkan Bapak Dr. Zairul Azhar sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Jadi insya Allah dari sekarang sampai 2024 ada 3 tugas sekolah kita. Insya Allah memang DPC dan DPW insya Allah apa yang menjadi kita tidak hanya di Tanah Bumbu, harus dikembangkan ke kabupaten kota lainnya. Bapak-bapak, ibu hadirin mudah-mudahan kemudian itu yang sama-sama berkembang menghasilkan banyak anak-anak yang berkualitas secara program SDSM ini satu desa satu masjid kan isinya kan pertama masjid kita perbaiki agar layak menjadi fasilitas anak-anak untuk belajar ya, lebih daripada rumah, bahkan ada AC, ada kipas angin, ada kemudian ya karpet, kemudian WC-nya, kamar mandinya, tempat tidurnya bagus. Lalu lampunya juga terang benderang. Nah, kemudian ada guru yang mengajar, baik guru ngaji, guru agama maupun guru biasa. Kemudian ada anak-anak yang belajar, yang kita minta SD, SMP, SMA. Targetnya apa adalah agar anak ini ya yang tadinya mungkin malas jadi rajin karena berkah masjid, yang buntu jadi terbuka otaknya karena berkah masjid. Dan yang kita harapkan mereka insya Allah jadi penghafal Quran, karena sudah di riset tidak bisa dipungkiri anak-anak yang hafal Quran pasti jenius otak, mungkin lebih super jenius. Oke, nah kebutuhannya kan tidak hanya di Tanah Bumbu, perlu dikembangkan. Ya, jadi ini kan enggak, maksud saya ini amal jariah sekaligus sebagai segala sebuah strategi ya pembinaan yang luar biasa. Oleh sebab itu saya bercita-cita karena saya ini presiden yatim di Indonesia bahkan, apalagi di Kalsel. Harapan saya di Kalsel ya ini bisa kita kembangkan agar kemudian
anak-anak kita masa depan di Kalsel ini bisa orang-orang menjadi orang hebat. Ya, siapa tahu satu hari presidennya dari Kalsel. Ya. Langkah konkretnya nih, Bang, Menteri-menteri, untuk ya. kan untuk bisa mengembangkan SDM ke penjuru Kalsel. Langkah konkretnya apa yang akan Ya dilakukan? saya besok insya Allah akan jadi calon gubernur. Siap. Tolonglah. Kan hasil surveinya tertinggi, Siap. pollingnya tertinggi. Mudah-mudahan lah. Terima kasih. Maaf ya. Ini yang ke-25 dan ini kan mungkin salah satu langkah untuk memperjuangkan menuju beliau menjadi gubernur Kalimantan Selatan. Nah, di dalam acara Harla ini ada beberapa kegiatan. Pertama, ya kegiatan tadi menyantuni anak yatim. Kemudian kedua, insya Allah akan ziarah ke makam-makam wali Allah, baik itu di Kabupaten Bumi juga di Kalimantan Selatan bersama ulama-ulama di Kabupaten Bumi. Kemudian nanti ada kegiatan lagi, yakni jalan santai. Insya Allah akan dilaksanakan sebelum hari kemerdekaan. Nah, adapun mungkin langkah konkret di pemenangan pemilu, ya saya kira mungkin Partai Kebangkitan Bangsa berbenah diri dan insya Allah akan menjadi pemenang pemilu di tahun 2024 nantinya. Oke. Apakah itu bisa? Saya kira sangat mungkin. Karena pada tahun 2015 Partai Kebangkitan Bangsa menjadi pemenang pemilu kedua di Kabupaten Tanah Bumbu. Ya tentu mungkin ke depannya ya kita bercita-cita menjadi pemenang pemilu di 2024 nantinya. Apalagi yang menjadi Bupati Kabupaten Bumbu adalah kader Partai Kebangkitan Bangsa. Tentu harapan kami ya doa kawan-kawan wartawan, media cetak, media elektronik ya sangat kami harapkan karena ini sangat membantu yang mendorong untuk kemenangan pemilu 2024 nantinya. Oke, termasuk tadi ini momentum untuk soliditas dukungan terhadap Pak Jarullah untuk maju ke Iya, Gubernur Kalimantan Selatan. Ya sesuai juga tema mungkin pada ini melayani Indonesia. Jadi melayani PKB itu melayani Indonesia, bangkit, solid, menang. Nah inilah mungkin dan pada hari ini juga kami kumpulkan caleg-caleg ya DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Sekarang syukur alhamdulillah untuk caleg DPRD Kabupaten Tanah Bumbu itu sudah 100%. Jadi sudah 35 orang, tinggal menunggu DCT ya, daftar calon tetap insya Allah di bulan Oktober nantinya. Dan mereka siap tempur dalam rangka berjuang ya, dalam rangka berjuang. Tentu mungkin niatnya ya bagaimana melayani masyarakat, bagaimana melayani umat. Dan tadi sudah disampaikan Pak Ketua DPP Kabupaten Selatan ya bahwasanya di dalam anggaran dasar Partai Kebangkitan Bangsa itu ya hanya mendapat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap.